Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid sudah lupa punya Gareth Bale. Gareth Bale kembali diserang cedera. Kali ini bahkan sebelum bermain untuk Real Madrid. Sudah cukup lama sejak terakhir kali Bale bermain di lapangan untuk Los Blancos. Baru-baru ini Bale membela Wales dalam jeda internasional untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sayangnya situasi berakhir buruk, Bale diserang cedera betis. Cedera ini tentu bukan jadi pukulan bagi Bale pribadi, tapi juga bagi Real Madrid. Kabar cedera Bale bukan hal baru. Los Blancos sudah terbiasa bermain tanpa bantuan winger Wales tersebut. Bale dikenal memiliki riwayat cedera yang cukup panjang dan masalah itu tampak belum selesai. Inilah salah satu alasan Madrid ingin melepasnya beberapa tahun terakhir. Sebelum ini Bale telah melewatkan 9 pekan karena cedera. Dia terakhir membela Los Blancos pada duel kontra Real Betis pada 28 Agustus 2021. Bale baru pulih total sekitar 2 pekan lalu, tapi Carlo Ancelotti belum berani memberikannya kesempatan bermain. Lalu jeda internasional tiba dan Bale berangkat membela timnas Wales. Nahas, Bale kembali dihantam cedera dan kabarnya harus menepi paling tidak selama 3 pekan ke depan. Cedera 9 pekan, pulih dan belum bermain, lalu dihantam cedera lagi. Siklus ini sudah terbiasa terjadi pada Bale. Sebab itu, Madrid tampaknya tidak terlalu terkejut. Bahkan tim Madrid yang sekarang sudah bermain cukup solid tanpa kehadiran Gareth Bale di lapangan. Carlo Ancelotti bisa mengembangkan Vinicius Junior dan mengembalikan kepercayaan diri Marco Asensio. Saat ini, andai Bale pulih pun, Ancelotti tidak punya banyak alasan untuk memainkan si winger. Cedera panjang membuat Bale perlahan-lahan kehilangan tempat dan dilupakan. Beruntung latih Real Madrid, Ancelotti bagikan rahasia bentuk tim juara. Carlo Ancelotti memulai era keduanya di Real Madrid dengan cukup baik. Sejauh ini, Los Blancos bermain cukup apik di La Liga dan Liga Champions. Era kedua Ancelotti di Madrid harus menghadapi sejumlah tantangan sulit. Dia dituntut membentuk tim juara dan mengembalikan kepercayaan diri pemain yang sempat kesulitan. Untungnya, Ancelotti sudah cukup mengenal Madrid. Dia tahu apa yang diperlukan untuk membawa tim sekuat Madrid bersaing meraih trofi. Tidak semua pelatih mendapat kesempatan melatih Real Madrid. Ancelotti sampai dipercaya 2 kali menangani tim, artinya dia punya kualitas cukup. Sebab itu, ketika Madrid mengontaknya di akhir musim lalu, Ancelotti dengan cukup mudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Everton. Ini adalah klub paling prestisius, dengan sejarah luar biasa, fans luar biasa. Ini sebuah tanggung jawab besar, ujar Ancelotti di Marca. Klub ini memiliki 13 gelar Liga Champions dan tidak ada klub lain yang mendekati itu. Ancelotti punya tempat tersendiri di hati fans Madrid. Dialah yang menuntun Los Blancos meraih gelar La Decima, gelar Liga Champions ke-10 Madrid. Jelang akhir tahun, Real Madrid harap-harap cemas. Jelang akhir tahun, Real Madrid punya jadwal pertandingan cukup padat. Lawan-lawan berat menanti, semoga badai cedera tidak datang. Di bulan November ini, Real Madrid akan melakoni 3 pertandingan dengan 2 di Liga Spanyol dan 1 di Liga Champions. Di Liga Spanyol, Real Madrid akan menghadapi Granada dan Sevilla. Di Liga Champions akan menghadapi Sheriff Tiraspol. Artinya, Los Blancos akan bermain 3 laga dalam 8 hari. Kami akan jadi tim yang hancur karena jadwal yang sangat padat, ujar seorang sumber di Madrid kepada Marca. Di bulan Desember, Real Madrid akan mengarungi 6 laga, yakni 5 laga di Liga Spanyol dan 1 laga di Liga Champions. Real Madrid akan menghadapi Athletic Bilbao, Real Sociedad, Inter Milan, Atletico Madrid, Cadiz, dan terakhir Athletic Bilbao. Laga melawan Bilbao ini merupakan laga tunda pada bulan Oktober lalu. Kembali 3 laga akan dimainkan dalam 7 hari di awal Desember. Artinya stamina para pemain akan begitu terkuras. Satu hal yang jadi kelemahan Real Madrid di musim ini adalah kedalaman skuad yang tidak begitu mendalam. Bayangkan kalau Karim Benzema dan Vinicius Junior barengan cedera, maka siapa yang akan jadi mesin golnya? Belum lagi situasi di lini belakang setali 3 uang. Madrid tidak punya stok cukup banyak, yang seringkali Lucas Vazquez yang notabene penyerang sayap ditarik mundur jadi bek sayap. Maka kini Real Madrid di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti harus pintar merotasi pemain. Madrid juga tidak boleh kepeleset lagi, karena persaingan di Liga Spanyol cukup ketat. Hingga pekan ke-13, Real Madrid berada di peringkat kedua dengan koleksi 27 poin yang minus 1 poin dari Real Sociedad di posisi puncak. Namun Real Madrid punya tabungan 1 laga belum dimainkan. Di Liga Champions, Real Madrid secepatnya harus mengunci tiket ke babak 16 besar.
Itu bisa dilakukan andai mereka mengalahkan Sheriff dan selanjutnya dapat menurunkan pemain lapis kedua kala menghadapi Inter Milan. Kini di klasemen grup di Liga Champions, Madrid memimpin dengan 12 poin, diikuti dengan Inter Milan 7 poin, Sheriff dengan 6 poin, dan Shakhtar dengan 1 poin. Ancelotti ungkap fakta di balik keberhasilan Real Madrid rebut La Decima. Ancelotti kembali bercerita soal kesuksesannya memberi gelar ke-10 Liga Champions untuk Real Madrid. Gelar ini begitu lama diraih setelah berbagai kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Kini Real Madrid sudah mengoleksi 13 gelar Liga Champions. Namun momentum La Decima atau gelar ke-10 yang membuat Real Madrid paling sukses di kompetisi Eropa Liga Champions. Kami nyaris gagal rebut La Decima, tapi sejak menit pertama sampai akhir, pemain inginkan gelar itu. Itulah alasan Madrid meraih La Decima, ujar pelatih asal Italia itu. Ini masalah atmosfer, tak hanya beberapa pemain, tapi seluruh orang di ruang ganti termotivasi, tidak hanya pemain. Real Madrid meraih La Decima atau gelar ke-10 saat mengalahkan Atletico Madrid 4-1 lewat perpanjangan waktu. Duel final dilakukan di Stadion da Luz, Portugal pada 2014 lalu. Ancelotti juga berbicara bagaimana spesialnya bisa melatih Madrid. Soalnya, dia merasa bertanggung jawab besar dengan tugas yang diembannya. Ancelotti juga membeberkan bagaimana cara untuk membangun sebuah tim juara. Hubungan antara pemain itu sebuah usaha kolektif. Pelatih harus benar-benar bisa ungkap idenya soal sepak bola, ujarnya. Pelatih Belgia prihatin dengan kondisi Eden Hazard di Real Madrid. Eden Hazard melewati masa-masa sulitnya di Real Madrid karena kerap diganggu cedera. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez menyebut Hazard dalam momen yang sedih. Hazard belum mampu memenuhi ekspektasi sejak gabung Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019. Mantan pemain Lille itu lebih sering berkutat dengan cedera. Selama di Madrid, Hazard baru tampil 54 kali di semua kompetisi dan baru bikin 4 gol serta 9 assist. Sementara jumlah pertandingan yang ia lewatkan mencapai 58. Roberto Martinez mengakui Eden Hazard sedang dalam momen yang menyedihkan. Hazard tak mendapat ritme permainan di Real Madrid. Dia sedang dalam momen sedih dalam hal sepak bola, ujar Martinez. Dia adalah seseorang yang pernah jadi bagian dari tim juara, tapi dia tidak bisa mendapatkan ritme saat ini karena cedera. Semua orang bicara tentangnya, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kenyataannya, kata Martinez. Situasi ini membuat masa depan Eden Hazard di Santiago Bernabeu jadi tanda tanya. Roberto Martinez berharap Madrid tetap percaya kepada pemain berusia 30 tahun itu. Dia adalah pemain yang selalu memimpin proyek juara, dan sekarang dia tidak punya peran itu, tapi dia adalah pesepak bola dengan talenta istimewa, dan itu tidak pernah hilang. Anda harus percaya kepadanya, kata Martinez. Soft launching JIS, Pemprov DKI Jakarta undang Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Pemprov DKI Jakarta dan Bali bekerjasama menggelar International Youth Championship 2021 atau yang disingkat IYC. Ajang ini menandai soft launching Jakarta International Stadium atau JIS. IYC 2021 akan mempertemukan tim U18 terbaik dari La Liga Spanyol, mulai dari Real Madrid, FC Barcelona, dan Atletico Madrid. Tuan rumah menurunkan All-Star Indonesia U20. Pemprov DKI Jakarta dan Bali ingin klub raksasa dunia yang hadir dapat memberikan testimoni tentang keberhasilan Indonesia dalam menangani COVID-19. Ajang olahraga dipandang tepat sebagai sarananya karena melibatkan banyak orang dari luar negeri. Pemprov DKI Jakarta dan Bali melalui program soft launching JIS terus melakukan berbagai program sinergis. Ini berkaitan dengan pembinaan serta pendidikan para atlet muda sepak bola di Indonesia. Program soft launching JIS berupa IYC 2021 merupakan bentuk pembinaan dan pendidikan atlet muda sepak bola di tanah air. Kemudian untuk mengujinya didatangkan tim muda terbaik dari Liga Spanyol. Program pembinaan dan pendidikan atlet sepak bola ini juga ada pendukungnya. Satu di antaranya yaitu mempersiapkan infrastruktur seperti JIS.